kita sebut adalah Adam. Jadi Adam diangkat menjadi khalifah karena dia orang yang berilmu. Karena ilmunya itulah dia diangkat menjadi khalifah. Sehingga kalau ingin menjadi seorang khalifah, kuncinya adalah ilmu. Orang soleh saja, taat beribadah saja, ilmunya rendah. Akal itu berfungsi untuk memahami berbagai ayat Allah. Saya membagi ayat Allah itu ada 3. Ayat qauliyah yang ada di Quran itu. Ayat kauniyah yang berupa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan umat manusia zaman dulu, sekarang, dan mungkin yang akan datang. Dan ayat-ayat tabi'iyah itu ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum alam yang sifatnya tabi'i, asli, natural, yang bisa kita prediksi apa yang bakal terjadi. Terjadinya hujan itu kan sudah pasti. Kemudian bagaimana tanaman itu tumbuh itu kan tabi'iyah. Dan kalau kita mencoba mengkaitkan itu, maka selalu Quran itu bicara dalam 3 proses. Pertama adalah proses bagaimana Quran itu mengingatkan kita untuk melihat apa saja yang ada di alam semesta ini. Biasanya dimulai dengan wamin ayati. Di banyak di Arab itu turut-turut mulai ayat 20 sampai ke berapa itu wamin ayati. Tapi penutupnya beda semua. Yang saya sering hafal wamin ayati al-qur'an min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Itu yang saya hafal karena undangan nikah selalu ada. Jarang yang lanjutannya wamin ayati ma'alukum bilali panahan waktu bahukum min fadli itu jarang. Karena itu paling cocok di acara ini, di antara tadi pasal adalah kamu tidur di malam hari. Kalau sekarang tidur berarti itu bukti kebenaran ayat-ayat. Qul samawati wal ardi waqtilafu alsinatikum wal walikum inna fi dzalika la ayatin lil alimin, dan seterusnya. Sehingga dengan cara seperti itu manusia dengan akalnya diperintahkan untuk lu perhatikan itu, dia bisa memimpin dunia. Karena itu maka manusia dengan kreativitas akalnya itu bisa menciptakan banyak hal dalam rangka menciptakan kesejahteraan kehidupan di dunia. Tapi semuanya dilaksanakan sebagai bagian dari dia beribadah kepada Allah, dan semua dilaksanakan tidak melampaui ketentuan dan hukum-hukum Allah. Misalnya begini Bapak, ini ada kedokteran yang itu di dalam surat Al-Imran itu kan disebutkan waladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Menurut kehendak Allah. Dan dia Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha Azizul Hakim. Dulu sebelum manusia mengerti ilmunya, janin yang dalam kandungan ibu-ibu itu kan misterius. Gak tahu itu laki-laki atau perempuan kan gak tahu. Makanya kalau sedang mitoni itu kan baca ayatnya kan nerka-nerka. Kalau pengen kira-kira anaknya perempuan cantik, bacanya surah Maryam. Kalau pengen laki-laki ganteng, bacanya surah. Kenapa? Karena manusia sudah mengerti prosesnya itu. Para ahli dokter kandungan sudah tahu. Ibu-ibu datang periksa, katakan headnya terlambat, ditanya kapan terakhir head. Kemudian sudah dokter tahu, oh nanti ibu sudah hamil sekian bulan, nanti lahirnya sekian. Tetapi disebutkan bahwa yang bisa membuat itu jadi adalah Allah. Manusia bisa melakukan berbagai macam rekayasa bisa. Karena apa? Ilmu Allah sudah dikuasai manusia. Makanya ada bukunya Harari itu, Homo Deus itu. Itu kan menggambarkan betapa kalau manusia sudah punya teknologi itu Tuhan sudah istirahat. Sudah nggak ikut-ikut. Nanti kalau dibaca bukunya itu agak serem-serem itu, seakan-akan Tuhan sudah tidak diperlukan. Padahal tetap saja Tuhan itu banyak contohnya. Karena itu maka manusia diperintahkan berpikir dan memanfaatkan yang ada di alam semesta itu untuk kesejahteraan, memanfaatkan itu dengan ilmunya, dengan hasratnya,
tapi tetap dalam kerangka yang bukan manusia. Manusia bisa kan dengan rekayasa genetika itu menciptakan manusia atau menjadikan manusia yang secerdas Albert Einstein, kemudian seganteng siapa Mas Tambi? Tom Cruise bukan saya. Pada zamannya kan cloning itu manusia itu sekarang oleh para ahli sudah bisa di-cloning. Tetapi kan ada batas-batas yang manusia tidak boleh melakukan itu. Karena Abdullah. Disinilah kemudian Khalifah dan Abdul itu menjadi dua tugas dan fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Terakhir Mas Budak. Lalu bagaimana pendidikan menyiapkan itu? Ya pendidikan tentu punya fungsi dua. Satu fungsi konservatif, yang kedua fungsi progresif. Fungsi konservatif itu fungsi yang berupa pelestarian nilai-nilai yang sangat fundamental yang harus kita wariskan kepada generasi anak kita, cucu kita, dan generasi yang setelah. Sehingga di Quran kita menemukan banyak penjelasan bagaimana para nabi itu mendidik anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Bisa dalam surah Luqman itu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ada akhlak mulia yang harus diwariskan. Karena itu mengandung nilai-nilai yang manusia harus menjadikannya sebagai panduan supaya punya kepribadian yang utama. Tetapi manusia punya fungsi, pendidikan punya fungsi progresif, punya fungsi membekali anak-anak kita ini supaya bisa tidak sekedar mereka itu hidup, tapi melestarikan dan menjamin kehidupan di masa. Orang alim itu tidur pun harus dihormati, apalagi melek. Sampai Anda nggak tahu ini hadis atau kalau sahabat itu yang beribadah atau tidak berilmu itu seperti bulan purnama di antara taburan bintang-bintang. Jadi kira-kira kalau orang itu ahli ibadah tapi tidak berilmu itu seperti bintang-bintang itu. Tetapi kalau orang berilmu itu begitu ada bulan purnama, bintang-bintang tidak kelihatan. Karena itu maka dengan ilmu itulah manusia menjadi khalifah. Dan karena manusia itu diberikan akal, kolbu, dan nafsu dan agama, maka dia senantiasa bisa memimpin dengan benar. Dan dengan itu dia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ya konteksnya di situ kan malaikat itu takut kalau manusia itu nanti jadi khalifah, dia membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Itu manusia yang dikuasai nafsunya. Nafsunya tidak dibimbing oleh akal dan agama. Kalau manusia itu nafsunya dibimbing akal dan agama, dia bisa menciptakan kesejahteraan di muka bumi. Disinilah terletak tanggung jawab manusia sebagai khalifah yang dia bisa jadi memang menjadi wakil Allah di muka bumi. Dan seringkali kita akan mengatasnamakan Allah dalam setiap perbuatan kita kan. Pak biasa yang kemarin saya menyebut hadis perlu amrin di balin layuk da'u bismillahi bahwa akal. Kenapa semua harus dimulai dengan bismillah? Kalau nggak dimulai bismillah itu nanti pun rojak tanah wakina ada benar. Kalau setelah makan apa doanya? Bismika Allahumma akhir bismika karena kerja habis makan langsung tidur. Kita mengatasnamakan Allah dalam setiap perbuatan kita, itu artinya kita itu wakil Allah. Karena dengan cara itu ibadah kita menjadi makbul, menjadi punya nilai ibadah. Tetapi jangan lupa, dua sifat Allah yang disebutkan itu adalah dua sifat yang paling banyak disebutkan di Quran, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Jadi dari 99 nama itu Al-Asmaul Husna itu yang paling banyak adalah Allah. Fazlur Rahman menyebut Allah itu disebutnya lebih dari 2.500 kali. Saya belum pernah menghitung, tapi saya percaya saja soal Fazlur Rahman. Itu di bukunya dia Major Theme of the Quran itu dia menyebut. Setelah Allah apa yang disebut? Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Sehingga sebagai khalifah, manusia itu tidak boleh pilih-pilih ketika berbuat baik. Semua kebaikan itu harus dirasakan oleh semuanya, tidak exclusively to certain community. Nah, bahasa Jawa Timurannya begitu, itu bahasa Madura ya. Tapi untuk semuanya. Orang kafir pun itu kan mendapatkan rahmat Allah. Nah, yang kedua adalah rahimnya Allah. Jadi kalau kita baca tafsir Jalalain, itu tafsir yang sekaos itu disebutkan Ar-Rahim, itu kasih sayang yang diberikan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Kenapa begitu? Ya memang harus ada kekhususan dong. Masa beriman dengan tidak beriman disamakan? Karena orang beriman itu lebih dekat kepada Allah sehingga kenikmatannya lebih khusus lagi. Kira-kira begitu. Sehingga sebagai khalifah Allah di muka bumi, karena manusia mengatasnamakan Allah, maka semua perbuatannya itu harus menimbulkan kerahmatan. Tidak boleh menimbulkan kerusakan. Yaitu misi di mana kita melanjutkan misi profetik, menciptakan kemakmuran di muka bumi, kaitannya dengan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sudah selesai kayaknya. 165, Yunus 14 dan 73, serta Fatir ayat 39. Sedangkan khulafa disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 69 dan Al-A'raf 74 serta An-Naml ayat 60. Dan fungsi sebagai makhluk yang memang tunduk dan patuh pada apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita baca Al-Baqarah, disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Karena dia menjadi Abdullah, maka dia menjadi servant, menjadi pelayan, makhluk yang mengikuti apapun yang diperintahkan Allah. Jika fungsi-fungsi itu melekat pada kedudukan manusia sebagai makhluk yang mereka tunduk sepenuhnya pada apapun yang diperintahkan oleh Allah dan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, sebagai khalifah itu sering disebut ayah Bani Abbasiyah itu kan menyebut dirinya semuanya khalifah. Walaupun ini menjadi perdebatan politik yang sangat panjang, apakah tetap ada khalifah setelah Khulafaur Rasyidun? Setelah Khulafaur Rasyidun itu apakah masih ada lagi khalifah? Kalau menurut hadis tidak ada lagi. Dalam hadis disebutkan Khulafaur Rasyidun itu berhenti setelah Ali bin Abi Thalib. Walaupun Imam Syafi'i berpendapat ada lagi khalifah setelah Khulafaur Rasyidun, yaitu Umar bin. Banyak orang keliru nama saya itu Mukti Ali. Gak apa-apa, Mukti. Kan Mukti itu artinya mulia. Mukti itu artinya ya mulia. Nah, kalau Mukti itu artinya dermawan, suka memberi. Berbagai bentuk pemerintahan di dalam Islam itu selalu mengkaitkan dengan fungsi kekhalifahan itu. Yang kalau kita lihat memang dalam konteks normatif historis, para rasul itu kan juga memang kepala pemerintah. Sehingga kalau ini dikaitkan dengan konsep-konsep klasik mengenai teori kepemimpinan itu, ya pemimpin itu ya dia imam, ya amir.
Walaupun kemudian dalam perkembangannya kan ketika imam itu dikaitkan dengan otoritas keagamaan, amir dikaitkan dengan otoritas banyak. Abu Bakar itu ya kepala pemerintahan, ya kepala otoritas keagamaan, sehingga bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang dalam tanda petik itu tidak ada pada zaman Nabi. Misalnya apa? Masa Abu Bakar yang tidak ada pada zaman Nabi dalam katanya dengan keagamaan. Soal zakat misalnya. Itu kan sampai ada perang di mana Abu Bakar itu memerangi orang yang tidak membayar zakat. Karena di mana ya? Min amwalihim karena makan gorengan, hari ini saya belum makan gorengan. Karena makan bakwan, bukan karena makan bakwan tapi karena makan kurma. Membuat kebijakan negara yang bersifat keagamaan. Misalnya Umar itu membuat kebijakan faqih dan ghanimah itu tidak dibagi, tapi dihimpun oleh negara. Beliau membentuk lembaga namanya Baitul Mal. Itu otoritas yang pada zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi itu ya faqih dan ghanimah itu ya dibagi langsung kepada tentara yang berperang. Tapi ketika perang sudah selesai, sementara para tentara itu lebih banyak berfungsi menjaga perdamaian di daerah yang dikuasai Islam, kan nggak ada lagi faqih dan ghanimah. Lalu bagaimana mengenai masna, maksudnya yang taruhnya? Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan konteks, biasanya itu lebih banyak dengan Aisyah. Dan Aisyah lah yang paling tahu Nabi itu sholat malamnya seperti apa. Makanya ketika Nabi menikah itu bukan karena pedofil seperti kritiknya para orientalis itu, tetapi karena kecerdasannya Aisyah yang luar biasa. Aisyah itu kan hafalannya sangat kuat, Pak Samsudin ya. Yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah itu kan Aisyah. Nah, kalau kita baca Sunan Abu Dawud itu kenapa taruhnya itu istirahat? Setelah taruhnya istirahat itu karena Nabi sudah tua kan. Ketika taruh disyariatkan itu kan Nabi sudah di atas 60 tahun usianya. Sudah agak gemuk juga itu. Coba baca Sunan Abu Dawud itu. Ini bukan karena dosa ini. Karena itu istirahat itu, habis sholat istirahat, terus tidur di pangkuan Aisyah Bu. Tidur di pangkuan Aisyah, terus kemudian tidak ada keterangan di los-los itu tidak ada. Itu di los-losnya nggak ada. Kalau ada disebut di los-los itu namanya ada tambahan dalam riwayatnya itu. Istirahat itu bermanja-manja di pangkuan Aisyah, wes kesel, wes hilang kesele, ayo sholat lagi. Itu sholat. Tapi poin saya bukan soal ini. Poin saya kembali bahwa ketika seorang menjadi khalifah itu, dia punya otoritas untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak hanya bersifat pemerintahan dalam pengertian government dan governance, tapi juga religious authority. Nah, itu yang kemudian diidealkan dengan para pemimpin dalam pemerintahan Islam pasca Khulafaur Rasyidin. Walaupun di kemudian hari karena sudah menjadi mamlakah menurut saya dan banyak sekali kajian, setelah Khulafaur Rasyidin itu walaupun bernama khalifah dalam masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah, sesungguhnya mereka itu sudah raja. Kenapa raja? Karena sudah turun-temurun menurut garis silsilah keluarga. Makanya nasab itu menjadi penting dan nasab itu menentukan nasib. Jadi kalau sekarang masih ada istilahnya Mas Muslim Abdurrahman Almarhum itu sibuk berebut sperma. Mohon maaf ini Mas Muslim, Mas Muslim Almarhum, mudah-mudahan sudah di surga. Sibuk ngurusi itu karena memang waktu itu ya karena sudah ditunjuk berdasarkan
family tree itu, maka akhirnya silsilah itu menjadi sangat penting. Karena istri selir itu istri yang disembunyikan, istri yang mustatir, statusnya tidak ada, tapi anaknya ada. Gak usah diperpanjang kali ini ya. Hubungan apa ya? Hubungannya mufti itu. Yang sebagian mufti itu adalah para ulama. Para ulama itu karena banyak memberikan fatwa, maka kemudian lahirlah madhab yang awalnya dari fatwa-fatwa yang diberikan karena kepentingan memberikan jawaban atas pertanyaan umat dalam masalah-masalah keagamaan yang tidak bisa dijawab oleh pemimpinnya. Saya berhenti dulu soal ini, kembali ke tema utama, kembali ke laptop. Lalu apa hubungannya dengan pendidikan? Bagaimana manusia bisa menjadi khalifah? Kalau tadi manusia sebagai hamba dan khalifah itu tahun 80-an itu ada buku yang diterbitkan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, ketuanya waktu itu masih Pak Amin Rais. Judulnya itu Islam dan Dakwah. Jadi penyebutan itu sebenarnya saya ambil dari buku itu, cuma saya lupa tahun berapa terbitnya. Saya ingat waktu itu saya masih di IMM Semarang. Saya beli buku ke Suara Muhammadiyah di Jogja untuk isi acara Baitul Arqam di PDR Kota Semarang. Naik bis saya dari Semarang ke Jogja, Jogja balik ke Semarang. Dan waktu itu IMM kalau begitu masih murni, nggak pernah minta transport. Waktu itu. Agak tahu ya sekarang kan. Masih ya, masih alhamdulillah. Berarti masih otentik. Ya sebagai alumni boleh lah kritik dikit-dikit. Yang kedua, itu ada bukunya Musa Asy'ari. Disertasinya Musa Asy'ari berjudul Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran. Disertasi di UIN Jogja, itu masih IAIN. Dia menyebut juga sama, manusia sebagai hamba dan khalifah. Nah sebagai khalifah, ini kembali merujuk kepada Musa Asy'ari. Dia melakukan telaah tafsir maudhu'i. Manusia itu kan dalam Quran disebut dalam dua sebutan. Manusia disebut sebagai al-bashar atau bashar, yang penekanannya manusia sebagai makhluk fisik, lebih banyak pada fisiknya, makhluk biologis. Yang kedua, manusia disebut sebagai al-insan. Al-insan ada juga sebutan an-nas atau al-ins. Kalau al-bashar itu manusia sebagai makhluk fisik. Tapi kalau al-insan itu manusia sebagai makhluk ruhaniyah. Makhluk ruhani. Yang kalau kita baca bukunya Abdurrahman Saleh Abdullah, yang Educational Theory Quranic Outlook, ketika ayat Quran menyebut manusia sebagai al-insan dan hubungannya dengan ilmu, itu dikaitkan dengan ruh. Dikaitkan dengan ruh. Karena itu kemudian ketika Allah meniupkan ruh ke dalam jasad manusia itu, wa nufikha fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sehingga manusia sebagai al-ins itu makhluk ruhaniyah. Yang sebagai makhluk ruhaniyah itu manusia punya 3 fitrah atau 3 potensi. Nanti kalau kelihatan bingung dan muter-muter, itu berarti memang saya sedang muter pikir. Karena di sini nggak ada. Bagaimana tadi? Fitrah 3, yaitu fitratul akal, fitrah yang berupa akal. Yang kedua fitratul qalb, fitrah yang berupa hati. Dan yang ketiga, ini yang utama, fitratul din, fitrah yang berupa agama. Fitrah itu dalam terjemahan Cak Nur oleh semacam itu menyebut dengan natural disposition, itulah fitrah.
sesuatu yang dibawa sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Jadi by nature, sesuai dengan fitrahnya, manusia punya 3 fitrah tadi. Fitrah beragama, fitrah akal, dan fitrah qalb. Nah, Musa Asy'ari itu menyebut akal itu sebagainya adalah fikir, berpikir dengan beberapa derivasinya. Ada beberapa istilah yang sering disebut sama pengertiannya dengan fikir itu tafaqquh dan tadabbur. Tapi berpikir ini juga berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill. Karena itu sebagian dari berpikir itu adalah tadzakur. Tadzakur itu menurut saya itu bukan zikir dalam pengertian membaca kalimat-kalimat thayyibah. Tadzakur itu reflective thinking. Itu berpikir tingkat tinggi. Dalam istilah psikologi namanya metakognitif. Kemampuan metakognitif. Sudah masuk pendidikan ya? Sudah. Sudah masuk di situ. Nah, sebenarnya juga nih ya. Mutakhir itu cerdas banget. Karena itu maka manusia itu kan sering disebut sebagai hayawanun natik, hewan yang berpikir. Karena dia punya akal itu. Dan akal itu harus aktif. Di Quran akal dengan mutasarrif disebutkan sebanyak 49 kali. Yang 48 itu dalam bentuk fi'il mudhari atau fi'il amr. Misalnya afala ta'qilun. Apakah kamu tidak mikir? Yang disebutkan isim itu hanya satu saja, satu bukan bima aqoluhu. Itu aja isim. Yang lainnya itu kata kerja. Yang itu menunjukkan bagaimana proses berpikir dan berakal itu harus aktif digunakan. Dan akal itu digunakan dalam hampir semua konteks itu untuk urusan yang positif, bukan untuk hal yang negatif. Cuma di bahasa Indonesia akal itu seringkali dimaknai negatif juga. Kalau sesuatu sudah tidak bisa diatasi, diakali baik. Dan ngakal itu konotasinya itu ngapusi. Kira-kira begitu. Kalau para rektor di mana gitu, ngakali itu bisa dilakukan dengan kurang-kurang. Kan kurang itu artinya bohong dan ngarang. Itu ngakali itu. Ini namanya mengalami pejorasi ini. Sesuatu yang baik, tapi kemudian jadi negatif. Kalau ada orang kok nipu, ngakali gitu kan, nipu. Nah, kapan akal yang baik menjadi nggak baik itu di Indonesia saja ini. Yang kedua, ini disebut dalam 4 istilah. Saya kali ini agak serius nih Mas Mutakhir. Pertama itu kolbun. Kolaba itu artinya mulak malik. Kolaba itu mulak malik. Makanya kalau ada orang yang pindah ke lain hati itu sudah betul itu. Karena hati itu bisa bolak-balik. Ya kan? Ketika Umar diberitahu bahwa Nabi Muhammad itu wafat, kan Umar marah. Umar marah. Siapa bilang Muhammad mati? Saya tebas. Kemudian Abu Bakar membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa imata au qutilat qalabtum ala aqabi." Ingkolab itu mulak malik. Tapi kalau kita di Muhammadiyah kan tidak boleh ke lain hati kan? Seperti kata Bagas sekarang itu tak bisa ke lain. Ada musiknya ya? Enggak ada. Sejak jadi menteri saya banyak nyanyi Pak Subowo. Karena agak bebas kalau di menteri nyanyi tak agak bebas. Di Muhammadiyah aja agak bebas nyanyi. Tapi apa ya orang Muhammadiyah? Keambivalen juga orang Muhammadiyah. Tapi sudahlah, nggak usah diperpanjang itu. Harus punya takdir. Yang kedua itu fuad. Fuad.
Ketika Quran bicara fuad, itu Quran bicara mengenai ingatan yang sudah terpatri, yang tidak lepas lagi. Itu namanya sudah masuk di fuad. Karena itu ada kenapa Quran tidak diturunkan sekaligus. Dijawab kadzalika inusab kita bihi fuadan warattalnahu tartila. Yang ketiga itu alam nasroh laka sodroh awadokna angka wisroh. Itu yang dimaksud bukan dada dalam pengertian ragawi itu, tetapi hati. Manah, kata Mas Mudzakkir, manah. Bukankah aku telah melapangkan dadamu Muhammad? Itu maksudnya dari orang yang hatinya itu lapang. Makanya kalau orang itu tidak nesunan, itu disebut sebagai orang yang lapang dada. Tapi kalau nesunan disebutnya setengah lapangan. Nesunan setengah lapangan. Mungkin nesunan itu yang sodron tadi itu. Makanya kalau ada orang agak aneh, kan sebenarnya kayaknya sodron ini. Kemudian kalau sodron istilahnya apa? Setengah kayaknya. Setengah itu. Nah yang keempat itu lub. Jamaknya albab. Ulul albab itu disebutkan sebanyak 16 kali. Nah yang kolbun dan fu'atun belum saya hitung, nanti di pengajian yang berikutnya ada saya sampaikan. Belum saya hitung. Lub itu esensi dari sesuatu. Makanya kemudian di Indonesia seringkali disebut dengan ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, kenapa nafsu? Nafsu itu juga fitrah. Nafsu itu di Quran disebutnya lebih dari 250 kali. Yang nafsu itu pengertiannya paling tidak ada 4. Nanti kalau saya lupa dibantu. Pertama, nafsu itu artinya kehidupan. Hanya kalau orang itu masih hidup, Pak Suko, ya ukurannya adalah masih bernafas. Kemudian yang kedua, nafsu itu berarti dorongan untuk berbuat sesuatu, baik dia dorongan yang baik maupun dorongan yang tidak baik. Cuma seringkali di Indonesia ini nafsu itu lebih banyak dikatakan dengan dorongan yang tidak baik. Padahal dorongan itu tidak semuanya jelek. Memang ada dorongan tidak baik, misalnya nafsul amarah. Kalau kita baca dalam surat Yusuf itu inna nafsa la amaratun bisu. Kan? Karena ada nesu-nesu itu. Nabi Yusuf itu kalau imannya nggak kuat bisa kesusuk itu. Sudah cantik, turunan ningrat, goda lagi. Itu kalau nafsu amarahnya amarah itu diikuti ya kesuk. Atau nafsul lawamah. Nafsul lawamah. Nah ada juga nafsul mutmainnah. Nah ini yang biasanya dibaca kalau takziah itu kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fatquli fi ibadi fatquli dan nanti. Surat Al-Fatih. Semuanya jelek. Karena itu kalau kita puasa, kita mengelola nafsu, bukan mematikan nafsu, nafsunya dikelola. Ya kalau dulu Hakim itu ada sama manajemen kolbu, nah kita boleh bikin pengajian manajemen nafsu. Jadi jangan jadi pemarah begitu. Tapi sudahlah, kembali ke tema malam. Yang keempat, nafsu itu berarti individu, saksun. Unique individual yang dia berbeda dengan yang lainnya, karena itu disebutkan apa yang kata ini la yukallifu nafsan illa wus'aha. Individu dalam psikologi humanisme disebut dengan unique individual yang dia tidak sama dengan siapapun, mirip banyak tapi tidak ada yang sama manusia itu.
Yang dengan seperti itu maka manusia itu harus dilihat masing-masing. Nah kemudian yang keempat, nafs itu berarti jiwa. Makanya psikologi itu kan bahasa Arabnya ilmu nafs. Ilmu nafs. Kalau kita baca bukunya Usman Najati itu dia nulis buku tahun 80 sekian, judulnya Al-Quran wa Ulumun Nafs. Al-Quran dan ilmu jiwa. Yang itu berupa dorongan-dorongan dalam kejiwaan manusia. Kalau bahagia dia tertawa, kalau sedih dia menangis. Dorongan-dorongan dia punya motivasi untuk melakukan sesuatu, putus asa, berharap dan sebagainya. Itu kalau sifat-sifat yang melekat dalam manusia itu. Yang itu semua adalah potensi yang baik. Dia bisa menjadi tidak baik kalau salah kelola. Manusia punya nafsu makan. Kalau nggak punya nafsu makan, tidak minta variasi makanan. Kalau nggak punya nafsu makan itu sayurnya itu apa ya? Rawon terus, ya nggak apa-apa, warnanya kuning. Harimau sudah punya selera makan karena menunya sama terus, daging terus. Makan kok dibayar sayur, rasa makan. Waduh, wedus ya gitu. Wedus kok dibayar daging, nggak mau makan, ini kawan kata siapa gitu. Karena kami dikasih daging kami yang nggak dia makan. Tapi ini tanda saya ya, tanda ala stimulat. Manusia itu ingin makan yang macam-macam itu. Makanya ketika umatnya Nabi Musa itu diperintahkan masuk Kanaan kan nggak berani masuk itu. Saya nggak berani Musa. Mereka itu orang-orang yang sehat-sehat, banyak minum susu dan makanannya bervariasi. Akhirnya dia balik, nggak berani ke Kanaan itu, kemudian kembali ke gurun, terlantar muter-muter di gurun sampai 40 tahun menurut kitab tafsir. Dan sama 40 tahun di gurun kan bengap kan dia itu, makan kok ngene wae gitu. Akhirnya protes ke Nabi Musa, Musa kenapa makannya begini terus? Ya lu sih ngeyel. Karena punya nafsu makan. Makanya kalau kita menunya minta bervariasi, ya memang wajar. Nah, tetapi makan itu boleh, bukan tidak boleh. Tetapi harus dikelola. Yang dimakan adalah yang halalan, thayyiban. Yang halal dan yang thayyib. Jangan semuanya dimakan. Karena itu maka itu yang harus dikelola. Mengelolanya bagaimana? Dengan fitrah tadi. Mengelolanya dengan akalnya, dengan fitrah agama dan dengan fitrah hati. Manusia itu punya naluri berdandan yang baik karena manusia punya hati. Malah diperintahkan kita berdandan yang baik dan itu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali kamu ke masjid itu dandan yang baik. Oh, di masjid ora klamben. Alasannya apa? Aurat itu kan dari kudel sampai lutut. Asal sudah nutup itu sudah nutup aurat, tapi kok yote kok di masjid blodek gitu. Itu kan mesti ganti-ganti ya. Pakai jilbab itu nggak sekedar menutup aurat, tapi ada fitrah dirinya, ada seninya di situ. Ada buku judulnya Beyond Tudung, ini buku ditulis di Malaysia Mas Bentar. Jadi tudung itu bahasa Malaysianya jilbab itu kan tudung ya. Dia tidak bahasa Inggris kan itu Ustaz. Karena ketika orang berkerudung itu tidak sekedar menutup aurat, tapi bagian dari gaya hidup. Dulu itu pernah ada tuh di Tengara itu kalau tudungnya begini model nasidaria, biasanya murid madrasah. Itu tudung nasidaria. Nah, kalau tudung Ineke Kusgirawati itu biasanya perempuan profesional. Apa bulat-bulat itu. Tapi ada lagi juga kalau tudung di belah-belahkan tudung siapa? Katanya tudung tadi. Tudung yang menandakan dia mau dibelah. Ini tanda. Karena itu ada kebutuhan estetika.
Manusia punya sensitivitas menciptakan seni itu kan karena ada ekspresi perasaan itu. Tapi semuanya harus dituntun oleh agama. Nah, dari sinilah kemudian karena manusia itu memiliki akal, kolbu, nurani, dan dituntun oleh agama, maka manusia punya kemampuan untuk memimpin di dunia ini. Kalau tidak punya keinginan itu, tidak punya kemampuan itu, tidak bisa jadi pemimpin. Disinilah saya ingin masuk ke cerita tentang bagaimana Allah mengangkat Adam sebagai khalifah. Ketika Allah mengangkat Adam sebagai khalifah itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat protes kan? Kenapa Adam diangkat jadi khalifah? Menurut malaikat diproyeksi dia nanti itu apa? Patuh saja apapun, nggak ada kreativitas malaikat itu. Kalau malaikat ada kreativitas, Jibril bisa membaca berbeda wahyu yang dititipkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu, lalu Jibril itu bisa dimodifikasi oleh Jibril. Bahaya lah. Saking patuhnya, mungkar nakir itu pertanyaannya nggak diubah. Padahal sudah bocor soalnya. Kayak ujian aja. Soal bocor itu ora diganti. Tapi evaluasi siapa itu? Ya. Dari dulu katanya kan mangrove buka itu kan, walaupun saya nggak tahu itu dari mana referensinya, juga nggak tahu. Roket atlet itu nyatetnya tuh ya apa adanya. Bukan, sehingga kemudian kita tuh kan sering nggak sadar bahwa kita tuh diawasi roket atlet. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kalau sekarang kita bicara track record sejak digital, itu ada contohnya di roket dan atlet itu. Kita merasa takjilnya tuh WA itu takjilnya tuh bisa muncul. Kita nggak sadar bahwa ada penyimpanan di cloud itu, yang WA itu Bapak itu masih ada di sana. Makanya jangan merasa sudah di-delete terus hilang, nggak bisa hilang itu. Nggak bisa hilang. Jangan merasa emailnya sudah tak hapus kok masih muncul lagi. Pak polisi pun masih punya rekamannya itu. Makanya hati-hati email-email yang nggak benar-benar itu. Berimailah yang benar-benar saja. Makanya ketika nanti dibuka di akhirat kan, dikatakan dalam surat Yasin itu apa yang kita baca? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasdaqu arjuluhum bima kanu. Alhamdulillah masih sudah Yasinan baca. Sama ayat yang ke-100 sampai terakhirnya Al-Mahdi. Terus entah ya Mas? Untuk dibatas hilang. Apa seneng-senengnya? Karena kalau saya ngaji seserius ini, karena Ramadan ini saya serius. Biasanya kan ada politik-politik dikit. Tapi track record. Jadi karena itu kita harus sadar itu semua. Sehingga karena itu maka manusia punya kemampuan untuk berbuat baik. Rahasianya apa? Ilmu wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama dan malaikat